Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Kalau di video pertama dari pengolahan data menggunakan Excel ini kita sudah melihat insight-nya dari data ya. Jadi pakai hak depannya, insight itu kita ngelihat historical, kita ngelihat data yang udah ada nih. Nah, itu secara apa namanya ya? Secara sekilas dulu kita lihat preliminary analisisnya. Kemudian sekarang kita akan menggali, kita akan melihat insight-nya dari data. Nah, cara yang paling gampang supaya ini kan data apa ya? Kita bisa bilang terlampir, tergambar di sini ya. Flat gitu ya. Ini kita lihat kolomnya ada sampai K, kemudian barisnya ada sampai 1273 plus header ya, berarti kan total datanya ada 1272. Tapi statistically ya kita cuma lihat oke, barisnya ada segini, kolomnya ada segini. Kita sekarang pengen ngegali lebih dalam lagi. Caranya gimana? Caranya itu ya kita bisa manual sih. Genre ada berapa sih? Biografi genre ada berapa? Thriller ada berapa? Ini ada berapa? Tapi kan PR ya. Ya ngapain juga kita pakai Excel kalau masih mau manual kan? Kita bisa menggunakan yang namanya pivot table. Jadi caranya pertama nih, ini kan di sheet yang ini data yang flatnya ya. Kita pilih ke sini, insert pivot table. Ini saya pakai Excel 2016 ya. Kemudian nih dia akan bentuk sheet baru. Sebenarnya bisa juga di sini, cuman ya biar lebih rapi ya. Dia akan membentuk sheet baru secara default. Nah, ini masih kosong. Di sini ada fieldnya, daftar field yang tadi, daftar kolomnya ada di sini. Kemudian ini kalau kita mau ngefilter, ini kolom apa aja yang kita mau tampilkan, ini baris apa aja, ini nilainya. Masih belum kebayang ya. Yang gampang gini, kita langsung lihat aja, kita langsung praktek aja ya. Misalnya yang paling gampang gini deh. Kita mau ngelihat kalau tahun ada banyak, yang sedikit dulu biar nggak kaget nanti ngelihatnya ya. Genre kan cuma dikit. Genre kita taruh di baris di sini ya, di row. Dia akan muncul genre-nya di row gini kan. Tapi buat apa? Ntar dulu. Jadi kan ini genre semua yang ada di sini kita tampilin ini kan. Ini kan genre kan ada yang duplikat kan, ini drama. Nah, semua ini ditampilin cuman yang unik aja ya. Action, adventure, dan ini otomatis di sort ya, ascending. Action, adventure sampai dengan war, kemudian ada yang blank juga. Ini tapi belum apa-apa kan. Nah, si genre ini kita bisa juga, ini kan tadi apa, kita akan ambil fieldnya di sisi yang baris ya. Kemudian kita juga bisa hitung si genre ini, kita masukin ke value. Ini kita klik, tahan, terus digeser ke value. Genre-nya kan kita nggak mungkin sum, kita akan lakukan count di sini ya. Kita lakukan count. Ini bisa kita rubah sendiri. Misalnya kita mau ganti value fieldnya. Kalau misalnya dia berbentuk angka, kita mungkin mau sum, mau average, mau max, min, atau produk atau apa ya. Di sini karena huruf dia otomatis nge-count. Dari ini aja kita baru pakai row loh ya, kita belum pakai yang baris. Dari row ini aja kita udah bisa lihat kan. Film action ada berapa? Ada 132. Film komedi 287. Animation cuma 4. History 1. Sci-fi 2. Oh, ada sci-fi. Nah, jadi ini kita udah dapat insight kan. Oh, di sini nih, di data ini film apa sih yang paling banyak? Berarti yang paling banyak disukain orang apa sih? Drama kan ya nggak? Drama nih ada 456. Kemudian baru yang kedua komedi, baru horor, baru kemudian action. Itu yang disukain orang, itu kan? Itu yang pertama. Nah, misalnya ini kita mau ngeliat ini kan tadi kita udah lihat dari row-nya ya, dari row-nya, kemudian kita pengen lihat misalnya dari kolomnya. Dari kolomnya misalnya kita ambil, jadi ini kenapa tadi saya harus mikir-mikir, milih-milih, karena gini, kita misalnya mau ngambil sembarangan gitu ya, yang kolomnya emang apa, uniknya nggak ada, uniqueness-nya nggak ada. Misalnya ini contoh deskripsi, title deh, saya taruh nih di kolom, lihat apa jadinya. Panjang banget ke sini karena kan title tuh nggak ada yang sama kan, jadi dia akan melebar ke samping dan nggak ada gunanya untuk kita lihat. Nah,
Ini kita akan balikin lagi si kolom, balikin, kita klik, tahan, geser ke atas. Nah, jadi kayak tadi lagi ya. Nah, kita pakai di sini misalnya user rating votes, anggaplah jangan runtime ya. Misalnya kalau tahun ini sebenarnya banyak juga sih, tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, ini kita bisa ngeliat tahun 1926 cuma ada satu film fantasy ya, Si Lutung Kasarung tadi ya. 28 dan seterusnya, ini nanti mulai banyak tuh kalau nggak salah di tahun sudah 2000-an ke atas. Ah, ini ya. Di 2000-an ini mulai banyak di sini. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat persebarannya kan, berarti mulai banyak film tadi di tahun berapa. Nah, tadi yang paling awal ini aja itu juga udah bisa menggambarkan filmnya apa. Atau oh, ini kan nggak terlalu banyak nih language. Jadi dari si genre film ini yang paling banyak itu tadi kan kita lihat drama ya. Drama ini paling banyak bahasa apa sih ya, Indonesia nih ya. Tapi ada juga loh yang French, ada yang English gitu ya. Sama Dutch juga ada. Minangkabau ada juga di sini ya. Jadi si drama ini, nih saya kasih kuning misalnya nih ya. Ini nih, kelihatan kan? Jadi kita bisa ngeliat secara baris maupun kolom, kelihatan ininya berapa. Nih begitu saya klik ke samping, dia hilang ya, bantuan dari tadi yang kita kolom baris row value sama filternya hilang. Kalau kursornya kita kesiniin lagi, kita klik, dia muncul lagi ya. Nah, jadi jangan kaget kalau klik loh, kemana tadi tuh pivotnya. Klik aja lagi di sini, dia muncul ya. Nah, di sini juga ada hal yang penting, yaitu yang namanya drill down. Jadi kalau kita ngelakuin pivot table, itu otomatis kita sudah melakukan drill down. Apaan Pak? Tadi saya nggak ngelihat ada drill down. Gini contohnya. Ini fitur yang sangat membantu nanti kalau mungkin kalian di dunia kerjaan ya. Jadi gini nih, kita lihat nih misalnya. Ini film yang paling banyak tuh drama ya kan tadi ini genrenya. Tapi kita pengen lihat nih, emang film drama yang bahasa Belanda apa aja sih? Kita taruh kursor di sini, kita double klik. Ini yang namanya drill down nih. Langsung kelihatan datanya. Ini dia bentuk sheet baru ya. Langsung kelihatan film apa aja sih yang language-nya tadi Dutch itu. Ini ada deskripsinya, ini ada genre-nya, ada year-nya, bla bla bla, semuanya ada di sini kan. Ini kita hapus lagi ya, biar nggak bingung. Hapus dulu. Nah, kita balik ke sini lagi. Semua ini bisa di drill down. Semua ini. Misalnya kita mau nge-drill down yang mana nih? Coba yang bahasa Prancis ada apa sih? Loh, salah ya? Ini bahasa apa tadi? Oh, yang Indonesia. Saya kekliknya Indonesia. Balikin dulu. Delete ya. Ya, ini kan salah keklik. Harusnya di sini. Dia kursornya nih lebar nih ya. Jadi harusnya di sini tadi. Kita mau yang French. Yang French itu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kedua emang bahasa Perancis ya. Ah, sudahlah. Pokoknya itu ya. Ini sesuai data loh ya. Sesuai data aja. Kita nggak ngelihat ininya seperti apa. Ntar malah jadi panjang kalau mau dibahas gitu kan. Tapi ini di pivot table ini kita sudah bisa melakukan drill down ya. Nah, ini balikin lagi misalnya jangan si language. Misalnya kita mau lihat di sini dari si film ini kalau rating tadi kan yang 13 plus 17 plus, kita mau lihat ininya nih. Ratingnya. Ratingnya ini panjang ke bawah ya. Jadi gini, mungkin misalnya nih kita ngelihat, oh ini kepanjangan, susah ngelihatnya. Kita bisa balik nih kolom ke baris, baris ke kolom. Jadi misalnya ini kita ke atasin dulu. Jadi yang si genre kita taruh di sini. Genre jadi kan genre nggak terlalu banyak kan. Kemudian yang rating kita taruh di bawah. Bisa juga gitu kan. Ininya pun mengikuti nih tadi si baris kuning yang saya bikin ya. Kalau kita pengen lihat di sini nih si genre itu ini ratingnya, rating paling gede tuh di mana sih? Nih 9. Oh, adanya di mana tadi nih? Di sini ya. Di komedi. Masa sih? Oh iya loh, komedi. Nah, ini ya genrenya 9 genrenya. Rating 9,4 komedi, apaan sih? Tinggal double klik Horas. Oh, yang Horas Amang tadi itu komedi tuh. Oke, hapus lagi. Nah, ini insight kan. Kita udah bisa lihat di sini. Hubungan antar datanya jadi nggak cuma per kolom tadi di insight
Di yang awal, video awal itu kita ngelihat cuman per kolom masing-masing satu gimana. Ini sekarang kita udah ngelihat gabungin lebih dari satu kolom. Ada hubungannya apa enggak gitu kan. Tapi kita bukan ngelihat korelasi ya. Belum, nanti kita ke sana. Jadi kita cuman lihat nih, oke, si rating kita cuman lihat kalau yang rating dengan genre gimana gitu kan. Ini rating kayaknya kepanjangan juga sih ke bawah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita bisa tadi sih, jangan. Oh, tadi language sudah ya. Language sudah, food sudah, kita mulai description. Kalau tahunnya juga pasti panjang nih, tapi nggak apa-apa. Nah, tahun ini kita misalnya pengen lihat kan, film paling banyak dibuat di tahun berapa sih? Ya, misalnya gitu kan. Ini kan total di sini ya, grand total. Berarti ya ini di paling produktif di tahun 2019. Tapi hati-hati dengan tahun terakhir. Kita nggak tahu ini data kapan ya. Bisa jadi 2020 banyak, cuman ini waktu itu belum kekumpul semua datanya kan. Tapi di sini sesuai data yang paling banyak di 2019 gitu ya. Film yang paling banyak di sini. Nah, ini udah rantai muda, kita mau ngelihat misalnya, oh satu lagi di sini. Tadi kan misalnya nih ya. Kita udah tahu nih si rating sama vote supaya dia bisa lebih objektif. Jadi misalnya nih, kita bisa kasih satu kolom pembantu, kolom bantuan. Kita akan memberikan bobot kepada si user rating relatif terhadap vote-nya supaya kelihatan. Misalnya gini ya, ini kita bikin namanya bobot rating lah ya, bobot rating. Nah, ini tinggal kita double klik ke bawah supaya dapat sampai. Jadi kita tinggal tadi, saya ulangin ya. Ini ada yang kotak kecil. Kita arahkan kursor ke sini. Begitu dia berbentuk tambah, kita double klik. Dia akan langsung mengisi semuanya sampai dengan ke bawah. Nggak terus ke bawah ya, tapi pokoknya sampai yang masih ada datanya aja. Ini apaan, Martoan? Oh, nama orang. Oke. Jadi kalau misalnya kita sering lihat ini data ada nan. Ini artinya not a number. Jadi datanya kosong. Ini cuma bahasa di Python nih biasanya. Nan ya. Oke, balikin lagi ke atas. Kita udah lihat bobot ratingnya supaya kita bisa ngelihat nih. Ini yang apa? Rating 6,1 tapi vote-nya 153 itu keseluruhan ya 933 lebih gede dibanding yang 6,4 tapi cuma 8. Itu yang tadi kita mau ngefilter, kita mau ngelihat the whole-nya gitu kan. Jadi intinya itu kan kita pengen lihat yang lebih banyak orang nonton, either itu ratingnya bagus apa nggak. Bisa jadi orang baru nonton, yang nonton cuma sedikit ya ratingnya masih gede gitu, tapi pas banyak orang yang nonton baru lebih kelihatan gitu pendapat umum itu seperti apa. Jadi itu yang namanya apa sih, kecerdasan sosial sebenarnya bukan, itu misleading bahasanya. Jadi bisa dibilang apa, kecerdasan dalam jumlah ya mungkin bahasanya jarang dipakai, tapi biasanya gini, kasarnya gini aja deh. Kalau kita mau beli barang, misalnya kita mau beli barang, ini ada beberapa contoh. Pertama kita mau beli barang, kita udah tahu barang A, yang jual ada banyak, kita beli yang mana? Di toko yang mana? Kita beli toko yang banyak yang udah beli kan. Jadi yang udah terjual banyak di toko itu barang yang sama loh ya. Barang A itu ada di toko 1, 2, 3. Di toko 1 udah terjual 100, di toko 2 udah terjual 1000, di toko 3 udah terjual 500. Kita ambil yang kedua, intinya itu dulu kan. Oh, dia udah jual banyak. Tapi yang kedua kita lihat lagi pakai bobot dong. Testinya gimana? Ya kan? Dari testinya itu kan kalau di marketplace biasanya kan ada yang apa, terjual bisa jadi 3000 tapi yang ngasih testi cuma 10. Nah, itu harus hati-hati juga kan. Karena bisa jadi yang beli udah karena saking sebelnya nggak mau ngasih testi, bisa juga kayak gitu kan. Makanya saya bilang di sini kita kasih bobot gitu biar kita bisa benar-benar tahu pendapat orang seperti apa. Walaupun kita nggak mungkin bisa tahu nanya satu-satu kan, tapi paling nggak dengan data ini kita gali, kita dapat insight-nya si bobot rating. Nah, ini karena kita tambah tadi satu kolom, coba kita cek di sini ya. Ini belum muncul kan? Lihat deh, tadi apa? Bobot ratingnya belum ada kan? Kita klik di sini nggak bisa refresh ya.
Kayaknya kalau yang dulu bisa klik kanan refresh di sini atau di sini. Ini dia refresh ya. Oh enggak muncul ini. Coba more table apa maksudnya? Oh enggak. Nah ini harusnya bisa dong. Dulu bisa deh. Sebentar. Ada di sini sini. View biasanya di view ada nggak? Normal bla 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 bla. Nggak ada. Nggak. Dia. Nah karena tadi kita nambahin kolom. Di sini dia nggak muncul. Apa-apa lah. Kita hapus aja. Kita bikin baru insert pivot table lagi. Oke, kita bikin di worksheet. Kita juga bisa bikin di existing ya. Tapi bingung nanti. Mungkin nanti kalau udah jago, udah terbiasa, ntar bikin di sampingnya gitu. Tapi sekarang kita bikin new worksheet aja dulu biar nggak bingung. Sekarang udah ada bobot rating kan. Nah, sekarang kita mau ngeliat nih. Tadi bobot rating itu dalam bentuk angka. Kan kalau rating aja ini. Nah, sekarang tadi si genre misalnya nih. Dari genre, kalau cuman kita ngeliat user rating, kita sum ya. User rating paling tinggi di drama nih kan, 3076. Nah, tapi kita balikin. Kita mau ngeliat yang lebih objektif gitu ya. Still tetap di drama. Tapi tadi misalnya horror segini, action segini, kita balikin dulu. Atau kita, ini juga bisa kita timpa dua. Jadi tadi kita pakai si user rating sama bobot rating. Biar bisa kelihatan. Nah, ini kan si action. User ratingnya segini. User ratingnya tinggi. Bobot ratingnya juga tinggi. Nah, kalau ini, lihat nih yang si adventure. Ini bedanya jauh. Oh, ini angkanya kita bikin lebih gampang dibaca dulu ya. Select angkanya, kita pilih ke home, kita pakein. Nah, biar gampang kelihatan kan. Si bobot ratingnya action ini tinggi banget. Karena banyak yang nonton, banyak yang ngasih rating. Ini user ratingnya segini. Misalnya nih, ini bisa juga kita pengen bisa nggak ya nih. User ratingnya kita taruh di kiri deh, bobot yang di kanan. Jadi ini kita taruh di atas, gini bisa nggak? Nah, bisa ya. Jadi yang user rating di kiri, ini bobotnya di kanan. Jadi ini jumlah si user rating, jadi dari sini nih. User rating ini semua dijumlahin kalau untuk yang sama ya. Jadi untuk yang horor dijumlahin dengan horor ya jumlahnya. Ini ya. Mana sih horor dengan horor misalnya ini 5,4 tambah 6,1 gitu ya. Di sum ini kan sum of user rating. Bukan votes-nya ya. Saya harusnya ngambil votes-nya, sorry. Iyalah user rating ngapain dijumlahin? Ya nggak? Karena kan orang udah ngasih user 6,4. Nah, kan sebenarnya bisa juga dijumlahin kalau kita pengen ngeliat seberapa orang mengapresiasi film itu. Tapi di sini saya pengen pakainya jangan user rating. Kita pengen lihatnya jumlah orang yang udah nonton. Tapi nggak apa-apa, gini deh. Ini jadi logiknya makin tinggi makin bagus kan? Nah, di sini saya mau ngasih tahu tuh gini. Ini drama user ratingnya tinggi. Berarti kan banyak orang yang nonton memberikan rating yang tinggi. Di sini misalnya history. Ini kayaknya berbanding lurus, benar nggak? Coba lihat ya. Kita pengen ngeliat ada yang bisa ketangkep nggak di sini nih. Ada yang istilahnya orang nontonnya dikit tapi ngasih ratingnya tinggi-tinggi gitu ya. Pengen menangkap. Ini istilahnya pengen nangkap data yang artificial gitu ya. Biografi yang tinggi-tinggi itu kan si action untuk total di bobot ya. Action, drama, sama horor. Kita bandingin deh nih si komedi, drama, horor. Di sini paling tinggi drama, benar. Sini juga tinggi. Kemudian di sini lihat nih ya antara komedi sama horor. Lihat ya. User rating totalnya komedi lebih tinggi, tapi bobotnya dia rendah. Oke. Kita dapat nih, ada insight nih ya. Kita lihat sini sama horor. Lihat ya. Di kolom yang ini di user rating, penjumlahan dari semua user yang nonton tinggian komedi kan? Ya enggak? Tapi
Di sini, di waktu udah dibobotkan, komedi lebih rendah. Berarti lebih banyak yang nonton di sini di horor, bener nggak? Cek aja. Kita cek dulu ya, gini. Kita drill down nih untuk yang komedi. Double klik ya. Double klik. Ini berarti karena ada header, kita lihat. Ada 287 ya. 287 untuk komedi. Kalau untuk horor 232. Horor 232. Jadi si horor 232 yang nonton apa yang ngasih voting ini 232 ya. Ini 287. Di sini kalau dijumlahin user ratingnya lebih tinggi yang atas. Karena memang dia jumlah yang nonton lebih banyak. Jumlah yang ngasih voting ya, yang nonton dan ngasih voting. Kemudian kalau si horor ini dia sama user rating lebih dikit, ini lebih dikit. Nah, tapi kalau kita lihat si bobotnya itu lebih tinggi karena nah, ini ya. Kenapa ini beda ya? Karena kan gini, ini sum of user rating kan. Jadi di sini bisa aja ada orang yang ngasih rating sama dong, 6,7, 6,7, 6,7. Ini kan dijumlahin aja semua nih, regardless ya. Ini dijumlahin semua dari user rating. Ini kan jumlah yang nontonnya. Jumlah yang nontonnya nih ya. Di sini rating keseluruhan komedi lebih tinggi. Tapi di sini yang nonton itu lebih rendah, lebih sedikit. Ini bukan jumlah penonton di sini ya. Ini jumlah film ya. Ini jumlah film. Jadi biar jangan bingung. Kalau kita mau lihat jumlah penontonnya, ini jumlah film. Sebentar. Tadi komedi ya. Komedi yang mana? Ini bukan. Kok ini horor. Horor. Ini jumlah yang nonton di sini ya, di votes ya. Ini kita pakai ini aja auto sum. Dapat nih 53.000 yang horor. Kalau yang komedi berapa? 27.000. Ya kan? Banyakan di sini emang yang nonton kan? Ntar kita taruh datanya samping biar nggak bingung. Ini apa nih? Horor ya. Horor. Bisa. Kemudian ini komedi. Biar kelihatan dua-duanya. Hap. Ini nolnya hilangin deh. Kenapa jadi malah banyak? Coba klik. Nah. Total rating komedi menang. Tapi jumlah penontonnya sedikit. Orang lebih banyak nonton horor. Tapi orang nonton horor kebanyakan clickbait nih, gacha gitu ya. Nonton banyak biasanya karena apa nih? Karena judulnya heboh gitu kan. Yang nonton banyak tapi ngasih ratingnya kecil-kecil gitu kan. Karena judulnya heboh, gambar filmnya heboh, ternyata filmnya cemen misalnya gitu ya. Tapi yang ketipu banyak di sini nih yang nonton kan. Ini loh maksudnya. Berarti kan kelihatan nih. Ini padahal dia komedi lebih total rating yang diberikan user lebih gede kan dibanding ini. Tapi kalau kita masukkan komponen jumlah yang nonton, jadi kecil kan di sini. Berarti dari insight ini aja gampang. Kita bisa lihat nih. Ini orang banyak yang nonton film horor tapi ngasih ratingnya rendah. Kenapa? Ya biasanya kan, karena heboh ngelihat judulnya, karena heboh ngelihat gambarnya, kayaknya serem nih. Ternyata enggak. Atau ternyata jelek, atau ternyata nggak tegang, apalah gitu ya. Tapi banyak yang kecewa di sini kan. Tapi kenapa nonton gitu ya nggak? Kenapa nonton? Karena ya itu tertipu gitu di sini. Dia banyak menipu. Ini contoh aja nih. Ini insight nih kan. Kita udah dapat di sini. Jadi si insight ini nanti kita bisa jadikan forecast. Jadi kasarnya nih, kalau mau yang gampang nih, ya udah lo bikin film horor. Isinya sih nggak penting. Yang penting gambar depannya serem banget. Judulnya juga clickbait gitu kan. Misalnya itu forecast kan. Tapi dari insight ini kita bisa ngelihat kan ada hal yang unik di sini. Ya enggak. Yang lain lagi misalnya kalau ini wajar dia ya. Wait a minute. Ini ada yang lebih menarik lagi. Ya enggak. Lihat enggak. Nih ya. Ini user ratingnya kecil, yang nonton banyak nih. Jadi kalau pas dijumlahin di sini kan,
totalnya tuh gede banget nih, gede banget di sini nih kan. Yang ngasih rating biasa nih. Nah, kita bisa drill down lagi. Ini hapus dulu ini biar nggak pusing. Ini tuh beranak pinak, ini banyak sekali ini sheet yang tadi kita drill down. Ya, oh iya ya, ini hilang ya. Undo deh. Oh, tidak bisa di undo. Ya sudah nggak apa-apa. eh Lupa tadi. Ini karena dia reference ya. Dia reference ke sheet yang tadi sehingga begitu sheetnya kita hapus dia hilang. Nggak apa-apa. Saya pengen ngelihat lagi ini deh. Double klik ya. Action tuh kan banyak nih kan. Oh, cuma tinggal 133 baris. Tapi di sini yang saya maksud nih, votes-nya banyak nih. Tara, wow 38.000. Boleh. Tadi kan cuma 5.000 mau berapa ribu ya? Lupa. 38.000. Ulang lagi dah. Ya. Lagi kenapa dihapus sih tadi? Niatnya tadi sih kan biar sopan ya, biar rapi gitu. Ini apa nih? Komedi. Kemudian drill down lagi untuk si horror. Hub. Nah, ini bertiga biar gampang kita lihatnya begini. Oke. Nah, dari sini komedi ratingnya paling tinggi. Orang nggak banyak ketipu nih ya. Karena jadi ini paling tinggi, tapi bobotnya rendah. Karena yang nonton lihat nih, jumlah penontonnya yang ngasih rating ya, votesnya yang ngasih votes sedikit kan. Nih, jadi kalau di sini ini rendah, ini lebih rendah lagi nih. Action ini lebih rendah lagi nih, ya kan? Action ini ratingnya lebih rendah lagi, padahal yang nonton banyak nih, ya kan? Yang nonton banyak. Jadi di sini biasa ini biasanya entah ada social pressure atau apa. Oh itu film bagus kok bagus. Begitu dia nonton, sebenarnya mungkin action ya, namanya action bagus. Cuman kan banyak orang yang, aduh terlalu gore gitu kan. Aduh tangannya sampai putus-putus. Aduh kepalanya dipotong-potong, dipatah-patahin misalnya gitu ya. Sebenarnya actionnya bagus memang. Cuman dia kalau action tuh agak lebih mengerucut gitu ya. Karena banyak orang yang suka action tapi nggak suka misalnya ada jari putus-putus atau mungkin ada orang kepala dikampak atau apa gitu ya. Lebih kelihatan lagi di sini nih. Jadi yang nontonnya banyak gitu tapi ratingnya rendah gitu di sini ya. Ini itu tadi yang maksud insight. Padahal kita baru ngomongin dua loh ya. Kita baru ngomongin apa sini? Genre ya. Di sisi barisnya ini genre. Kemudian di sisi kolomnya ini cuman values nih, cuman dari user rating sama rating. Ini kita baru ngomongin rating ya. Tapi memang di sini yang bisa kita pivotin di sini nggak banyak. Karena apa? Kali kita ngepivotin runtime mungkin aja sih nggak apa-apa. Kita akan coba aktor nggak mungkin. Ntar kita lihat kenapa nggak mungkin ya. Jadi ini udah ya kelihatan ya. Ini udah. Nah, mungkin kalau saya bikin baru ntar malah tambah pusing nggak ya? Kita bikin yang di sini aja deh. Ini misalnya nih, ya kita mau lihat ya. Kalau misalnya kita di sini kasihnya itu tadi runtime, mana runtime ini ya. Jadi ini kita balikin dulu. Nah langsung hilang kan? Kita masukin runtime sebagai kolom di sini. Oke, nggak apa-apa. Tadi karena ada data kan, dia bilang bakal ketimpa gimana ya? Udah nggak apa-apa ketimpa. Nah, di sini ya makanya saya bilang tadi nggak terlalu menolong kalau kita taruh runtime di sisi kolom ya. Ini runtime-nya kan ada 101 karena runtime tiap film hampir beda-beda gitu kan, ada 101, 102 nih kita lihat sampingnya. Nah, oke, balikin dulu, kita belum isi value-nya nih, masih kosong kan. Nah, ini kita mau isi apa di sini misalnya. Kita pengen tahu kalau film misalnya nih ya, film action rata-rata berapa durasinya sih misalnya. Jadi hati-hati di sini untuk milih value-nya ya. Coba nih ya. Oh, kita pilih value-nya ini aja deh, runtime-nya. Misleading banget nih kan di sini. Jadi untungnya dia pandai di sini karena kan dia menitnya memang tidak dalam bentuk nih, tidak dalam bentuk. Ini kan kelihatannya angka tapi ada huruf kan. Jadi ini di-treat sebagai teks. Kalau misalnya ini cuma angka aja, nanti dijumlahin semua rating itu jadi misleading. Cuma di sini nggak apa-apa. Dia otomatis jadi count nih kan. Nah, ini yang kita melihat apa nih? Film action ini ada 6 yang durasinya 100 menit. Jadi kita bisa lihat rata-rata nih. Kita bisa lihat rata-rata film action tuh durasinya kebanyakan berapa menit sih?
Ini kan ada yang 1, 2, 3 menit, ada 3 gitu ya. Oh, ini lebar ya ke samping ya. Nih 3 juga. Jadi grand total, ini jangan lihat nih misleading nih ya. Nah, kita bisa lihat nih yang 99 menit ada 1, ini ada 3, 3. Oh, nih. Ini yang paling gede ya. Jadi, porsi terbesar film action tuh di 90 menit, ya kan? Kita lihat film-film yang lain, rata-rata sama nih 90 menit semua. Ini apa sih kok cuma dikit? Karena emang isinya cuma dikit ya. Coba lihat ke samping. Adventure emang cuma dikit filmnya kalau adventure ya. Nah, kita lihat di sini emang kebanyakan pasti berkutat di 90 menitan nih. Ya kan? Karena memang itu ininya apa? Bisa dibilang maksimum orang nggak bosannya di situ tuh. Asumsi filmnya bagus. Kalau filmnya jelek banget, 20 menit juga orang udah ogah nonton ya nggak? Ini rata-rata aja kalau normal ya. 90 menit. Ini kita bisa dapat insight. Oh, berarti kasarnya nih kan kalau kita melihat foresight ke depan, oke, berarti kita bisa bikin film kalau pengen ngegacain orang, ya udah bikin apa tadi? Action atau horror durasi 90 menit gitu kan, ya nggak? Itu aja tuh dari insight nanti kita bisa bikin foresight. Ini sini kan kita kelihatan kan insightnya tadi apa aja. Ini kita balikin dulu si runtime ke atasin lagi. Kita mau lihat apa misalnya di sini. Yang lain votes enggak language. Kalau language sebenarnya enggak lah. Pasti pakai bahasa Indonesia lah ya. Kalian lihat aja di sini nih. Yang bahasa Inggris sedikit banget. Bahasa Belanda 1, Jepang 2, Malaysia 1, Mandarin 1, Minangkabau 1. Apa sih yang Minangkabau? Hah? Liam dan Laila. Oke. Kepo ya. Nah, ini tadi kalau ini sih nggak terlalu berguna. Maksudnya kita bisa lihat kan persebarannya benar-benar bisa dibilang numpuk 90% di sini gitu kan di bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu masalah gitu. Apa kita ngeliat juga nggak terlalu membantu karena pastilah rata-rata mau bikin film bahasa Indonesia lah di Indonesia gitu kan. Yang bikin karena bahasa Inggrisnya dikit gitu. Walaupun kita bilang oh kan pengen go internasional apa-apa bla bla bla. Nah, itu beda lagi gitu kan. Ini kan kalau kita benar-benar cuman pengen apa ya mengeruk keuntungan cepat gitu. Kalau dari bisnis kan gitu ya. Bikin film di Indonesia bikin film apa sih? Walaupun wah bagusnya bikin film bahasa Inggris misalnya gitu kan. Tapi ternyata ya orang nggak banyak yang nonton gitu, malas gitu kan. Gue kalau mau nonton film bahasa Inggris mending gue nonton film barat. Ya nggak gitu kan. Itu aja sih maksudnya. Nah, balikin lagi dulu ke sini. Nah, tadi kita lihat nih. Ini jangan runtime ya. Kita lihat dari si. Nah, kita lihat ini aja yang simpel dulu nih. Foto aja deh. Dari ini semua, ini misleading si kuning-kuningan. Ntar seolah-olah kesannya kayak ini yang dipentingin. Padahal kita udah nggak ngomongin yang tadi lagi. Ini kan tadi pas kita lagi ngomongin apa film-film yang pakai bobot tadi itu ya. Oke, kita hilangin dulu. Dari sini kita lihat yang paling banyak ditonton orang action, ya kan? Kemudian baru drama, habis itu baru horor. Nah, tapi ini kita mau lihatnya sekarang ya. Tadi nih kita either mau pakai rating misalnya. Kalau rating paling tinggi, ini semua rating dijumlahkan, paling tinggi adalah di drama. Tapi tadi kita udah bahas nih ya. Kita mau lihat si bobot rating dia. Bobot rating tadi paling tinggi di action. Kemudian ini loh, kita pengen lihat nih. Sebenarnya di sini yang gampang gini sih. Gimana ya? Kita taruh ke samping. Ini apa? User rating ya. Cuma ini jadi panjang nggak apa-apa. User rating kita taruh ke samping, kemudian kita count. Maksudnya apa? Lihat nih ya. Kita mau lihat, walaupun di sini agak susah kelihatannya sih. Kita mau lihat rating tertinggi kebanyakan film-film apa sih? Yang ratingnya tinggi-tinggi nih. Anggaplah nih yang di atas 8 ya. Dominasinya di mana sih? Ya enggak? Dominasinya di mana sih? Ini di sini. Di atas 8. Ini, banyak di sini nih. Apaan nih? Coba kita lihat lagi. Drama, ya wajar tadi berarti kan.
Dia emang rating tertinggi di apa? Ratingnya banyak yang tinggi-tinggi di situ. Tapi ini ada mentok nih, rating paling tinggi di sini kan? Rating paling tinggi apaan nih? Cuma satu nih ya. Ini juga ada nih satu nih sini. Ini ada dua nih. Boleh kita lihat lah ya. Nah, satu hal lagi, kalau kita mau biar nggak capek lihat kiri kanan gitu ya, kita bisa pakai di sini freeze pane ya. Nih, freeze panel. Jadi maksudnya apa nih? Kita freeze pane, kita freeze panes ya, bukan free pane, freeze pane. Kita taruh kursornya di sini karena kita um, mau bikin yang ini sama yang atas ini nggak bergerak kalau kita scroll. Kita taruhnya di sini, jangan di sini. Kita taruhnya pas di sini. Freeze pane. Oke. Nah, jadi pas kita ke bawahin, lihat tuh. Kolom yang atas nggak bergerak kan? Kemudian pas kita ke kananin, tuh kolom yang kiri nggak bergerak kan? Ini penting ya. Penting banget nih kalau lagi ngeliat data supaya kita nggak bolak-balik kayak tadi tuh. Nih, pertama kita lihat 94 tuh siapa sih? Paling tinggi nih ya. 94 tuh berarti komedi ya. Yang ini juga yang ada tinggi siapa sih? Drama. Oke, ini drama juga. 91 adventure juga ada nih. Berarti adventure walaupun filmnya dikit tapi ratingnya tinggi gitu ya. Ini apa nih? Animation ya, iyalah cuma 2 kan. Ratingnya di sini pula gitu kan, di 7 sama 6. Oke. Nah, kita pengen tahu tadi nih misalnya di sini nih. Komedi. Siapa sih? Oh, si Horas tadi ya. Oke, balik lagi. Kita pengen tahu nih, misalnya nih balikin dulu deh ke atas ya. Balik. Ini juga balik. Nah, kita pengen tahu film yang paling banyak ditonton tadi udah ya. Paling banyak ditonton di apa sih? Kita ngambilnya pakai ya, votes. Votes. Tapi kok nggak muncul? Oh iya, karena kan ini belum ke kanan ya. Nah, ini action. Tapi kita misalnya pengen tahu dari film action itu si judul apa sih yang paling banyak ditonton ya kak? Ya nggak? Jadi kita misalnya taruh sini deh. Kita genre hapus. Kita taruh di judul gitu ya. Walaupun jadi panjang ke samping ya. Nggak enak ya ngelihatnya ya. Ke samping gini. Apa kita taruh di bawah? Misalnya gini. Film yang paling banyak ditonton orang tuh apa sih? Judulnya ya. 5 cm apaan sih? A Man Called Ahok. Oke, 4.000. Apa nih? After the Dark. 20.000. Ada yang gede lagi nggak? 20.000 masih After the Dark ya. Terus ini panjang ini 12.000 belum. 4.000. Oke. 2.000. Apa 9.000 tadi? Oh, Merantau. My Stupid Boss. Masih 20.000 tadi After the Dark ya. Ada lagi? 2.000. Masih 19. Oh, ini nih. Ini gede banget, bedanya jauh banget ya. The Raid sama The Raid 2 ya. Ini dia dua ini nih. The Raid sama The Raid 2. Yang lain nggak ada yang gede lagi. Tadi After the Dark 25.000. Oh, ini apa nih? VHS 2 apa sih? Tapi tadi nih yang paling beda jauh nih ya. Jadi kita bisa ngeliat nih, film action yang paling banyak tonton orang, filmnya judulnya apa nih? The Raid sama The Raid Redemption 2. Kalau kita pengen tahu detailnya juga bisa di sini kan. Coba The Raid yang Redemption ini bukan yang kedua, ini berarti yang pertama ya. Oke lah. Yang pertama, yang kedua agak turun ya. Kita bisa lihat di sini, siapa sih sutradaranya, siapa sih aktornya, runtime-nya berapa sih, bobot rating segini. Nah, ini jadi makin banyak ya. Ntar kita tinggal hapus kalau emang nggak perlu. Yang sama, yang kedua masih sama nggak sih? Oh sama, sutradara sama, ininya sama. Tapi runtime lebih panjang dikit. Jadi itulah tadi yang dimaksud bahwa kita bisa ngelihat insight-nya dengan bantuan apa? Pivot. Jadi kita gali semuanya. Intinya apa sih? Supaya kita bisa tahu foresight ke depannya. Pertanyaan yang kita mau jawab apa? Kalau mau bikin film yang bakal laku, karena kan bisnis ya, ujung-ujungnya duit kan. Yang bisa bakal laku, banyak ditonton orang. Pertama, genre-nya apa? Mungkin sutradaranya siapa? Mungkin pemainnya siapa? Ya nggak? Wah, udah Zohor.
kita sholat zuhur dulu, nanti saya lanjutin lagi. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi sampai di sini apa? Film yang banyak ditonton orang. Nah, jadi pertanyaan awalnya waktu kita menganalisa data ini data film gitu kan. Berarti yang kita mau lihat adalah pertama, ini kan kalau bisnis berarti film apa yang paling banyak menghasilkan duit. Berarti yang paling banyak ditonton orang gitu kan. Genrenya apa, bintangnya siapa, sutradaranya siapa. Nah, jadi kita dilihat nih kan The Raid sama The Raid Redemption. Kita balik lagi ke sini, ke data utamanya itu ya, yang ini. Nah, kita lihat lagi gini. Tadi kan kita udah tahu sekilas. Nah, sekarang kita pakein ini lagi dulu ya, pakein filter lagi. Jadi pertama, dari yang paling gampang dulu kan kita lihat kalau film yang paling banyak ditonton berarti kan yang paling dilihat vote-nya ya. Jadi terserah dia mau puas apa enggak nontonnya, yang pasti yang paling banyak ditonton orang. Dengan filter ini otomatis ke sort kan. Kita tinggal lihat tadi di sini, ini kita untick dulu, select all-nya. Ini kan tadi The Raid 2 ini kan, kita bisa lihat nih yang paling banyak 4 deh misalnya, apa aja sih. Ini The Raid Action 2 ya. Ini bedanya jauh sama yang ini. Kemudian ada drama sama horor. Berarti kita udah bisa ada insight kan. Oke, The Raid betul apa? Banyak ditonton orang. Kemudian drama sama horor juga nih. Berarti kita tahu kan genre ini yang banyak disukain orang. Bukan disukain sebenarnya sih, yang penting ditonton gitu kan. Karena bisa jadi ini kayak gini kan. Drama ditonton tapi sebenarnya ratingnya biasa aja gitu kan. Si horor agak lebih tinggi sedikit. Makanya tadi kita pakainya, kita bobot kan, kita bikin ini. Nah, ini biar gampang, biar enak ngeliatnya, kita bikin seperti ini. Ini kebetulan untuk yang drama sama horor tetap dia nggak berbanding terbalik ya. Jadi maksudnya ini yang nonton sedikit ratingnya kecil, ini yang nonton banyak ratingnya besar. Jadi kelihatan di bobot pun sama tetap ya. Jadi yang horor bobot ratingnya tetap lebih tinggi karena memang yang nonton lebih tinggi dan ratingnya lebih tinggi. Kalau tadi kan kebalikan kan, yang nonton banyak tapi ratingnya rendah gitu kan, sehingga bobot ratingnya juga jadi rendah karena dia perkalian gitu kan. Nah, dari sini kan kelihatan pertama yang vote-nya banyak, yang banyak ditonton orang. Udah tahu kan genre-nya apa, sutradaranya siapa, aktornya siapa gitu kan. Jadi kalau kita lihat sekilas nih, ini kayaknya yang banyak ditonton orang sutradaranya bule semua nih ya. Gareth Evans untuk yang si The Raid, kemudian ada John Huddles sama Simon Barrett gitu kan. Nah, itu gampang kan dari sini. Nah, kita juga bisa ngeliat ini filternya, saya tarik lagi ya, saya cabut ya. Udah. Tadi kan kita bisa ngeliat nge-sort berdasarkan filter, atau kalau mau kita juga bisa pakai data sort. Jadi cuman bedanya gini, kalau data sort itu kita merubah datanya. Kalau di Excel ya, kalau di database sih enggak. Kalau di Excel ini kita misalnya melakukan data sort pakai Alt D, kemudian S, dia langsung bisa ngeliat kan. Ini langsung kepilih semua data ini. Kita mau sortnya berdasarkan apa? Misalnya gitu kan, sort by apa di sini kan. Dia udah langsung bisa mendetek headernya ini. Kita misalnya pilih bobot rating. Kita dari largest to smallest ya, kita pengen lihat yang bobot ratingnya paling tinggi. Nah, kelihatan kan si Raid Redemption sama Raid 2, kemudian VHS sama Night Comes to Us. Action sama horror nih kan, yang kayak tadi kita lihat dari sini kan. Ini kemudian ini biar ini kan masih susah kelihatan ya, kita samain dulu angka-angkanya pakai 1000 delimiter, kemudian desimal hilangin. Nah, jadi kelihatan di sini nih action, horror, action lagi kan, kemudian di sini ada drama ya, After the Dark. Ini yang tinggi. Nah, ini kan udah dapet insight-nya kan kita, tapi ini kan data sudah berubah ya. Tadi kan nggak ada urutan, ini kita sudah sort by bobot rating. Jadi sebenarnya sih ini praktek yang kurang ideal kalau di data analytics, karena kita sebisa mungkin melakukan query atau melakukan analisa tapi tanpa merubah data gitu. Kalau ini kan berarti berubah nih filenya kan, urutannya berubah. Teman, ini kalau misalnya, makanya tadi awalnya kenapa saya lebih prefer pakai si tadi pakai filter ya.
Cuman kalau misalnya kita mau merubah, biasanya kita copy dulu ke lokal, baru kita rubah-rubah. Cuman yang aslinya kita nggak apa-apain gitu maksudnya ya. Nah, jadi di sini emang enaknya kita nggak perlu ngeklik lagi ngeliat satu-satu. Jadi langsung kelihatan kan bobot rating paling tinggi siapa gitu. Udah langsung kelihatan di sini. Jadi kita juga tahu, oh ada Gundala juga nih. Gundala action ya, bukan yang sci-fi. Emang ada nggak sih yang bagus? Coba ini kepo-kepoan aja sih saya sih, karena saya emang doyan nonton film ya. Kita lihat misalnya ini sci-fi deh. Oh rendah ratingnya. Tapi apa sih ini film? Birdcage sama Glitch. Oke, ini kan user ratingnya tinggi nih, tapi yang nonton cuma dikit ya. Kemudian ini udah yang nonton dikit, ratingnya rendah. Oke, kita cabut lagi ininya. Kita tarik lagi filternya biar kelihatan semua. Itu dia tadi maksudnya ya. Jadi kita udah dapat insight-nya. Kita udah tahu. Jadi kalau nanti kita bisa ngasih saran bahwa dari data yang ada, film yang banyak ditonton orang, genre-nya apa, atau sutradaranya siapa, kalau perlu misalnya runtime-nya kisaran berapa gitu. Walaupun ini mungkin secondary atau mungkin tertiary aja, karena kan runtime itu biasanya nggak terlalu masalah. Yang kayak saya bilang Lord of the Ring panjang banget tapi orang doyan aja gitu kan, atau The Dark Knight gitu kan panjang banget tapi tetap orang doyan. Jadi itu cuman ini aja. Tapi tetap itu bisa jadi di request oleh klien gitu kan, karena dia pengen yang misalnya nggak terlalu panjang, atau mungkin dibikin panjang tapi dibikin berapa part, atau mungkin dibikin mini seri atau apalah. Nah, dari data ini udah kelihatan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan berusaha mempresentasikan findings kita ini. Yang tadi kita udah ambil kesimpulan ya tadi, film yang paling banyak disukain orang apa, rate apa, genre-nya apa, kemudian mungkin direktornya siapa, aktornya siapa, language-nya apa atau apa gitu ya. Findingnya kita udah dapat tadi kan, saya udah omongin. Kita presentasikan kepada either klien, bos atau siapa. Jadi bukan dalam bentuk kayak gini, kita presentasikannya itu dalam bentuk grafis biar gampang dilihat, gampang dimengerti, gampang dicerna orang. Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.